Perkenalkan, nama saya Fadel Nugroho, NIM 25050014 akan menjelaskan tentang efek Venturi. Efek Venturi sendiri adalah efek di mana tekanan fluida menurun saat melalui pipa yang menyusut ukurannya. Fluida datang dari, anggap saja, poin 1 ke poin 2. Pada poin 1, tekanan fluida itu menghasilkan ketinggian air 138 mm. Ukuran pipa mengecil atau menyusut, tekanan yang besar ini berkurang. Lihat, ukurannya menurun 89. Saat penyusutan ini selesai atau menjadi ukuran normal, tekanan akan kembali seperti tekanan semula. Friction pada fluida tidak dimasukkan. Jika dimasukkan, akan terjadi gesekan fluida pada dinding-dinding pipa yang akan memperlambat kecepatan aliran. Seperti ini, akan berkurang. Hal ini juga akan mengakibatkan jika saat fluida di sini masuk ke sini dan keluar lagi di bagian ujung, akan menghasilkan efek vakum. Untuk analogi gampang, saat di mall, di luar mall, orang akan berkumpul dan bergerak dengan santai. Saat ketika berada di pintu masuk yang sempit, orang akan berdesakan dan bergerak lebih cepat. Dan setelah melewati pintu masuk itu, orang akan berjalan seperti biasa, tidak lari lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Arnoldus Ipandilasi dengan NIM 25050003. Saya di sini ditugaskan untuk menjelaskan laminar pipe flow. Fungsinya itu adalah precision gradient, itu berfungsi sebagai tekanan, pipe radius itu jari-jari, dynamic viscosity itu adalah kekentalan. Oke, ini ada detailnya tuh. Volumetric flow rate itu adalah volume kecepatan. Outward velocity itu adalah rata kecepatan. Maximum velocity itu adalah laju kecepatan. Reynolds number itu adalah nama aliran, dan kita harus paham juga aliran itu ada dua, itu aliran laminar dan turbulen. Kurang dari 2100 itu aliran laminar. Kalau aliran laminar kita bisa gerak ini radiusnya kita kasih besar, dan viscositasnya kita kasih kekentalannya naik. Kalau ini sudah 2099, ini sudah masuk turbulen. Kalau kita mau kasih laminar, kita kasih naik dia. Kalau ke radiusnya kita perkecil, pressure-nya kita naikkan. Ini dari 640, jadi di bawah 2100 ya, berarti dia laminar. Saya bisa analogikan seperti di jalan tol, ibaratnya kita 3 jalur. Jalur pertama itu dengan kecepatan lambat, kedua itu dengan kecepatan sedang, pertama itu dengan kecepatan tinggi. Ketika 3 jalur itu diubah menjadi 1 jalur, jadi kecepatan itu mau gak mau, lambat dan yang sedang ini harus ikut kecepatan tinggi. Oke, itu saja dari saya. Semoga membantu. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Jazana Fariski dengan NIM 050008 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian dengan NIM 25050012. Nah, di sini kita belajar untuk memahami pergerakan air di dalam tangki. Kita harus berpijak pada persamaan kontinuitas secara matematis. Laju volume air yang berkurang dalam tangki harus sama persis dengan debit air yang keluar dari lubang pembuangan, atau A tangki kali V turun sama dengan A lubang kali V keluar. Nah, di sini teman saya akan menjelaskan secara analoginya. Nah, sebagai analogi, bayangkan sebuah stadion yang sangat sesak yang memanggil dengan debit airnya ini, kita buka menjadi jalur pintu yang sangat sempit dengan drain diameter 0,5. Dengan diameter 0,5 tersebut, maka air ini akan keluar sangat lambat. Jika kita tutup dan kita rubah menjadi diameternya lebih gede, alias dengan 1 cm, maka air tersebut akan surut dengan sangat cepat. Perkenalkan, nama saya Felix Nathan Budiadana dengan NIM 25050005. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi measuring flow rate with a pitot tube. Di sini ada sebuah pipa memiliki fluida yang bergerak. Di dalam pipa ini dimasukkan pitot tube mengukur debit dari ini. Pertama, kita mungkin coba yang ketinggian ini. Bisa lihat kalau kita ubah parameter ketinggian ini, bukan cuma ketinggian saja yang berubah, tapi kecepatan juga ikut berubah. Yang di bawah ini adalah densitas dari fluidanya. Jadi kerjanya densitas ini adalah untuk mengatur seberapa sensitifnya perhitungannya lah ya. Hubungannya apa dengan konsep Bernoulli? Jadi prinsipnya ini untuk membandingkan tekanan 1 dan tekanan 2 gitu. Nah, dari membandingkan 2 tekanan itu nanti bisa dihitung antara ketinggiannya atau kecepatannya.
Untuk analogi saya akan gunakan seperti saat naik motor, kamu sebagai penumpang, tanganmu ditaruh ke depan seperti ini. Untuk pitot tube ini sendiri mengukur kecepatan angin yang menabrak tangan kita ini. Nah, semakin cepat motornya, maka semakin besar rasa tekanan yang ada di telapak tangan kita. Itu saja dari saya, terima kasih.